Apakah screen saya bisa terlihat dengan baik? Apakah PPT saya bisa Sudah, terlihat Ibu. dengan baik? Bisa, Ibu. Oke. Oke. Jadi sesuai dengan tema dari webinar kali ini adalah outcome based education. Saya ingin berbagi sedikit tentang implementasi implementation of OB to teach English in elementary school through project-based learning. Jadi di sini saya menekankan tentang bagaimana kita mengimplementasikan outcome-based education dalam mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar dengan menggunakan project-based learning. Seperti itu. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman yang nanti akan menjadi guru di masa yang akan datang, ya, seperti itu, untuk mengimplementasikan OB di sekolah dasar menggunakan project-based learning. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Kemendikbud seperti itu di sekolah dasar di Bali seperti itu, sebagian besar di tahun ajaran berikutnya akan mengimplementasikan Merdeka Belajar seperti itu. Jadi OB ini adalah salah satu basis dari Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu fokusnya itu adalah outcome, bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari seperti itu. Apa sih yang mereka bisa setelah belajar di sekolah seperti itu. Mungkin dalam konteks sekolah dasar, apa sih yang mereka bisa lakukan setelah mereka belajar di kelas seperti itu, dan bagaimana nanti mereka bisa sukses di jenjang selanjutnya seperti itu. Jadi disitulah pentingnya outcome based education seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Praba tadi, ya, apa itu outcome based education? Masih ada yang ingat? Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa menyampaikan apa itu outcome based education berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Praba? Mungkin ada ini Dek Hasbullah? Halo? Atau mungkin Dek Agus? OBI tadi yang saya tangkap, Bu, pendidikan yang berpusat pada outcome, bukan hanya materi saja, Bu. Oke, terima kasih banyak, Di Agus. Iya, betul ya. Jadi OBE, Outcome Based Education, ini adalah pendidikan yang berfokus pada outcomes. Begitu juga Merdeka Belajar, di mana fokusnya adalah untuk mempersiapkan siswa agar bisa bersaing di dunia luar, ya, di masyarakat, di dunia kerjanya, di mana sekarang di era industri 4.0 dan kita akan menuju ke, dan sudah perlahan menuju ke society 5.0, ya, di mana 21st century skill atau keterampilan abad 21 sangat dibutuhkan. Dan keterampilan abad 21 ini juga terkandung di dalam standar kompetensi lulusan untuk siswa SD, SMP, SMA, ya, yang ada di Permendikbud nomor 5 tahun 2022 yang baru tahun ini diresmikan. Seperti itu. Tadi sudah dibahas tentang apa itu OB oleh Bu Praba dengan sangat rinci, dan disampaikan juga tentang Bapak Spadi, Bapak OB kita. Jadi kalau mungkin ada yang belum kenal, ya, say hello to Pak Spadi, Mr. William J. Spadi, yang merupakan Bapak dari Outcome Based Education. Jadi mungkin saya akan meringkas sedikit tentang apa itu Outcome Based Education berdasarkan pengertian dari Spadi di tahun 1994, yang bukunya bisa kalian ambil atau kalian dapatkan di link yang sudah diberikan oleh Bu Praba. Jadi menurut William J. Spadi, outcome based education
means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experience. Jadi di sini bisa dikatakan adalah outcome-based education ini berfokus pada apa yang siswa bisa lakukan setelah mereka selesai belajar di sekolah, selesai belajar di dalam kelas. Jadi setelah pembelajaran itu apa sih yang mereka bisa lakukan seperti itu. Adapun pengertian singkat tentang outcome-based education berdasarkan Spady dirangkum dalam piramida 5P, yaitu paradigma, process, premise, prinsip, dan praktisnya. Oke, jadi paradigma dari OB itu adalah what and whether student learn successfully is more important than when and how they learn something. Jadi di sini kapan dan bagaimana siswa itu belajar itu tidak terlalu penting. Yang dipentingkan adalah apa sih yang siswa kita pelajari dan apakah mereka sukses mempelajari hal tersebut. Jadi itu dia. Jadi outcome-nya adalah apa yang mereka pelajari dan apakah mereka sukses mempelajari itu. Itulah paradigma dari outcome-based education. Lalu ada dari paradigma itu bisa dilihat dua tujuan dari outcome-based education berdasarkan Spady di tahun 1994. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa semua murid ya dibekali dengan ilmu, kompetensi dan kualitas diperlukan sehingga mereka bisa sukses di luar kelas. Jadi mereka bisa mendapatkan kesuksesan setelah mereka selesai menempuh pendidikan seperti itu. Dan juga untuk mengorganisasi, untuk memanage sekolah sehingga sekolah itu bisa membantu siswa untuk mencapai outcomes yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi itulah tujuan dari outcome-based education. Nah, dari tujuan itu ada tiga, maaf di sini tulis dua, jadi ada tiga premis dari outcome-based education. Yang pertama adalah all student can learn and succeed, but not all in the same time and in the same way. Dalam artian, semua siswa itu punya potensi untuk menjadi sukses, untuk bisa menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Tapi ya mereka tidak semua siswa itu bisa belajar hal yang sama, tidak bisa belajar dalam waktu yang sama dengan cara yang sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah successful learning promotes even more successful learning. Dalam artian bahwa apabila siswa sukses dalam pembelajaran di masa sekarang, di masa yang akan datang mereka akan lebih sukses lagi seperti itu. Jadi apabila di jenjang sekarang mereka sudah sukses, di jenjang berikutnya dijamin mereka akan lebih sukses lagi seperti itu. Lalu schools and teachers control the condition that determine whether or not students are successful at school learning. Jadi disinilah tugas guru, tugas sekolah untuk mengontrol kondisi agar siswa dapat mencapai outcomes-nya seperti itu. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Praba juga tentang 4 essential principles of OB. Ya, jadi ada 4 principles of OB. Yaitu yang pertama adalah clarity of focus, and then design backward, high expectation, and expanded opportunity. Clarity of focus di sini yang dimaksudkan adalah apapun yang dilakukan oleh guru itu harus berfokus pada apa yang murid harus tahu, apa yang murid harus mengerti, dan apa yang harus murid bisa lakukan setelah pembelajaran usai. Jadi dengan kata lain, guru harus membantu siswa untuk membangun pengetahuan, skill, dan juga karakter atau personality yang dapat memenuhi outcome dari pembelajaran yang sudah ditentukan seperti itu.
that is clarity of focus. And then design backward. Jadi di sini dalam merancang pembelajaran, entah itu silabus ataupun RPP, guru lebih dulu harus menentukan outcomes yang mau dicapai. Apa sih outcome yang mau dicapai? Setelah menetapkan outcomes-nya, dijelaskan outcomes-nya dengan rinci, dengan jelas. Setelah itu baru dirancang pembelajarannya bagaimana, menggunakan media apa, strategi atau teknik apa, seperti itu. Next, untuk high expectation, jadi di sini guru dalam mengajar harus mempunyai standar, seperti itu. Standar yang kalau bisa tinggi dalam artian mungkin satu level di atas level siswa, seperti itu, sehingga siswa termotivasi untuk belajar seperti itu, ya. Siswa lebih termotivasi untuk mencapai standar yang sudah dibuat itu. Lalu yang terakhir adalah expanded opportunity. Jadi di sini prinsipal di sini sesuai dengan premis yang awal tadi, di mana siswa itu semua siswa mempunyai kondisi dalam artian semua siswa itu punya peluang untuk sukses, tapi tidak semua siswa bisa belajar dengan hal yang sama, di waktu yang sama, dan juga dengan cara yang sama. Jadi di sini guru diharapkan bisa memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan bagaimana caranya mereka untuk mencapai outcomes tersebut. Seperti itu. Mungkin di sini bisa diaplikasikan differentiated learning, seperti itu. Ya, jadi kita membebaskan siswa bagaimana cara mereka untuk mencapai outcome tersebut. Yang terakhir adalah practice dari outcome based education. Jadi di sini dengan Spadi, yaitu yang pertama adalah menekankan outcomes-nya, menentukan outcomes-nya dulu, apa saja outcomes. Kasihkan kurikulum itu di di kelas seperti itu, lalu di-assess, lalu dievaluasi, seperti itu. Mungkin practice dari outcome based education dari Karnata lebih lebih gampang untuk dicerna di sini. Di sini ada outcome based education, ya, di mana diturunkan menjadi outcome based curriculum dan diturunkan lagi menjadi outcome based teaching and learning yang tadi dikondisikan di sini di deliver instruction. Lalu yang terakhir adalah outcome based assessment, seperti itu. Dan di kesempatan kali ini saya berfokus di outcome based teaching and learning, seperti itu. Bagaimana kita mengaplikasikan outcome based di teaching and learning proses di dalam kelas, seperti itu. Salah satu caranya adalah dengan mengaplikasikan project-based learning. Kenapa project-based learning? Bisa dilihat di sini. Ini adalah ciri-ciri dari project-based learning: student-centered, critical thinking, communicative, real-world connection, collaboration, soft skill, outcomes, creative, and so on. Ya, jadi project based learning ini sama sejalan dengan outcome based education, di mana pembelajaran ini berbasis atau bermuara pada outcome, seperti itu. Outcomes-nya apa di project based learning? Bisa dilihat dari pengertian project based learning dari Thomas di tahun 2000, di mana project based learning is a model that organized learning around project. Jadi pembelajaran itu ada di sekitar project. Jadi siswa itu belajar sesuatu dari melakukan suatu
project. Seperti itu. Projectnya bukan hanya berupa produk, tapi juga berupa ide. Seperti yang disampaikan oleh Moss and Van Dozer di tahun 1998, project-based learning is an instructional approach that contextualize learning by presenting learners with problems to solve or product to develop. Jadi di sini bisa dikatakan outcomes-nya itu bukan hanya produk saja, real product seperti itu, tapi juga bisa berupa ide seperti itu kan. Dan project itu adalah complex task seperti itu. Ya, jadi di sini siswa itu melakukan serangkaian task untuk menyelesaikan proyek mereka. Seperti itu. Saya akan tampilkan 2 video ya untuk teman-teman di sini untuk lebih memahami apa sih itu project-based learning. We're going to start a new project. Teachers and their students have been doing projects since forever. Many more are doing project-based learning. So what's the difference? That's a great question. Let's start off by reviewing. Projects are typically limited in scope and duration. They're a good way for students to work with content they've already learned. To the paper that says sundial. In project-based learning, students learn through the project. Ah. Interesting. They address a real-world problem, a driving question, one that can't be Googled and has no single right answer. We were talking about how can we prepare for Atlanta's change in weather. Students have voice and choice in PBL, some input into how they'll answer the driving question. Does anybody think they might have some ideas? So they gain ownership of their learning. So those questions led to our investigation. They collaborate in a process of sustained inquiry, lasting more than a few days. We've got a whole lot of work to do. They reflect on their learning through discussions, formative assessments, and critiques of their peers' work. We are going to take a look at one of your friends' work today. And then revise their work based on those reflections. On the sheet. Okay, there we go. We got it. You can type that. The final product is shared with an audience beyond the classroom. Maybe that's professionals in a related field, I appreciated how thoughtfully you responded. or it could be the kids in the class next door. When students spend an hour exploring the 4 forces of flight by crafting a Mars lander out of paper, that's a project. When they spend a month simulating a Mars landing, analyzing the math and physics at work, and discussing their work with real aerospace engineers, And it sounds like you've done a little bit of testing to see if that works. that's project-based learning. Capiche? Research shows that rigorous PBL can result in higher engagement and deeper content knowledge. Keep it up, okay? Learn more about project-based Like in school, it was boring. You sat in class. You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, Super Suds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her
budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication, things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand, how can we not get sick? After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, Oke, jadi dari video tadi ya kita bisa melihat bahwa project-based learning itu sangat sangat membantu siswa ya untuk untuk mendapatkan wait a minute. Oke. Jadi project-based learning ini sangat bermanfaat bagi siswa ya apabila diaplikasikan di dalam kelas karena project-based learning ini membantu siswa untuk dibekali knowledge, skills dan juga kompetensi yang diperlukan di masa yang akan datang, entah itu di jenjang pendidikan berikutnya ataupun di dunia kerja nantinya seperti itu. Bisa kita lihat tadi di video ya bahwa project based learning itu memberikan pengalaman meaningful learning pada siswa, meaningful learning pada siswa di mana pembelajaran mereka adanya integrasi skill antara soft skill dan hard skill mereka, di mana mereka dibekali critical thinking, mereka menjadi lebih kreatif, mereka tahu bagaimana caranya berkolaborasi, bekerja sama, lalu mereka juga bisa meningkatkan communication skill mereka seperti itu. Dan juga mereka juga memberikan pengalaman di contextual learning seperti itu karena seperti tadi yang kita lihat seperti itu mereka
topik-topik permasalahan-permasalahan yang diangkat di project based learning itu berdasarkan apa yang ada di dunia nyata, di community mereka, di keseharian mereka seperti itu, dan media dan juga learning resource mereka juga autentik seperti itu. Dan mereka juga dalam melakukan project based learning, dalam membuat project seperti itu dibantu dengan teknologi seperti itu. Dan juga di sana bisa dilihat bahwa siswa itu belajar sesuai dengan cara belajar mereka sendiri, lalu sesuai dengan interest mereka seperti itu. Ya, ada yang membuat video, ada yang membuat poster seperti itu, dan itu bisa meningkatkan, melatih mereka untuk menjadi self-regulated learner seperti itu. Lalu bagaimana project based learning di pembelajaran bahasa? Jadi kalau di pembelajaran bahasa, selain mereka mendapatkan soft skill, hard skill yang seperti ini, ya, mereka juga mendapatkan pembelajaran bahasa mereka secara natural seperti itu, karena mereka belajar bahasa sesuai dengan topik dari project mereka, lalu mereka mengerjakan topik itu menggunakan bahasa yang mereka pelajari seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka bisa menambah vocabulary mereka. Lalu juga project-project mereka pun bisa meningkatkan language skill mereka. Misalnya saya tadi ada projectnya tentang membuat presentasi seperti itu. Ya, jadi meningkatkan speaking skill mereka. Lalu juga ada tadi tentang membuat poster, itu juga bisa meningkatkan writing skill mereka seperti itu. Jadi project based learning ini sangat baik untuk diaplikasikan di pembelajaran bahasa seperti itu. Jadi menurut Papa Andreu ada 6 step dalam mengaplikasikan project based learning di pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah preparation. Di preparation ini siswa dan guru bersama-sama menentukan tema atau topik dari project mereka seperti itu. Misalnya projectnya adalah temanya adalah holiday misalnya seperti itu. Lalu di planning, di step selanjutnya planning. Di sini siswa dan guru sama-sama menentukan proyek apa yang akan mereka buat di topik holiday itu. Misalnya ada yang mau buat video presentasi tentang holiday mereka seperti itu. Ada yang buat misalnya scrapbooks dari pengalaman mereka di liburan mereka seperti itu. Lalu juga di planning, guru mempersiapkan siswa dengan kosakata atau istilah-istilah atau grammar yang sekiranya akan digunakan oleh siswa untuk membuat proyek tersebut. Seperti itu. Mungkin di sini karena holiday, jadi mungkin past tense seperti itu. Lalu vocabulary yang sekiranya diperlukan untuk mendeskripsikan tema liburan seperti itu. Lalu research, di sini mereka melakukan research. Research bisa dilakukan dengan bertanya kepada ahli atau membaca buku, menonton video di YouTube mungkin sekarang. Dan juga mungkin bisa dengan searching di internet seperti itu, di blog-blog yang ada di internet seperti itu, cari di Google. Lalu conclusion di sini adalah bagaimana mereka menyelesaikan proyek mereka. Tadi ada yang membuat scrapbooks seperti itu, disinilah mereka menyelesaikan scrapbooks mereka. Lalu mereka juga mungkin ada yang membuat video, disinilah mereka yang menyelesaikan video mereka. Setelah itu di presentation mereka mempresent
project mereka, entah itu berupa video tadi ataupun berupa scrapbooks itu kepada mungkin teman-teman di kelas, teman-teman atau lebih besar lagi teman-teman di sekolah seperti itu, atau mungkin misalnya kalau misalnya ini pembelajaran online seperti itu, bisa mereka upload video mereka di YouTube seperti itu, atau mereka buat scrapbooks. Kalau dulu kan scrapbooks-nya itu berupa dari buku-buku daur ulang seperti itu. Kalau di pembelajaran online mungkin bisa menggunakan scrapbook seperti itu dari aplikasi dan diunggah di sosial media seperti itu. Lalu setelah presentation, terakhir adalah evaluation, di mana di sini semua proyek dari siswa itu dievaluasi dan dinilai. Kalau dalam pembelajaran bahasa dinilai dari segi konten dan dari segi bahasanya seperti itu. Jadi di sini saya berikan beberapa contoh dari implementasi project based learning di pembelajaran bahasa dari satu video yang saya dapatkan di YouTube. Bisa ditonton sebentar, setelah itu kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di tabel ini. We are going to go on our field trip to Hawthorne Park. We are going to go on our field trip to Hawthorne Park. My name's Aaron Phillips. I teach second grade at Grace Elementary. We are doing the civics and government unit of Project Placed. We started the unit by taking a field trip. Go ahead, guys. Go to a park and kind of just discover the park and look at its strengths and weaknesses. All the kids were engaged, all the kids were interested. That is when they can shine, and you can see a total difference in their learning. It was very exciting for our kids to feel that they had a voice in what could possibly promote change. Wow. Right away, the driving purpose to improve the park or other public space is established. All right, let's start heading towards the bus. Every lesson, there's a direct connection between what students are doing and that ultimate purpose that they have. So the ground of the play structure is not safe. We were writing things that you did not like and you think that you can fix. You could like fall down. There's no wood chips and the weed barriers are coming out. Does anybody have any ideas of something we could do? We can say to the person who made the park to fix the park. Our hope was that students would see that they're valuable, contributing members to a community, and they can make a difference. I wonder if we could try to persuade people in the government to fix something at the park. We learned how to write a proposal. They got to create posters for the different departments within local government. So what does the sanitation department do to help citizens? There you go. Children are curious about the world around them. They're curious about issues in their community and what adults do. Is this what your group did, Kaylee? So civic education is a really important part of students becoming functioning citizens who are contributing and are active in their communities. Make the play area safer. We took the work and made it into a PowerPoint presentation to ultimately present it to somebody on city council. Today is the proposing day where we propose to the councilman. Hi, I'm City Councilman Randy Carter. We know from research, children's writing tends to be stronger when they're writing for an audience beyond school. Good morning and welcome to Grayson Elementary. Part of it is that project-based learning conveys high expectations for students. Our class suggested adding more wood chips. As much as possible, we want to give kids an opportunity to write for an audience that's not just their teacher, but maybe members of their local community, their state, their nation, or the world. Councilman Carter, we hope you enjoyed our hard work. They were able to show me with pictures and data exactly what the problems are
I will act upon their proposal immediately. Can we say Grayson Gators get things done? It just makes myself proud that I'm helping the whole community. Project-based learning gives children of all ages, of all status, of all diversity, an opportunity to have a voice. I see the level of engagement. I see that the learning becomes contagious. And I see that years later, kids come back to me and talk about the projects. We were excited about conducting this study to be able to really say project-based learning can make a difference in children's achievement at the elementary level. It's a great alternative to traditional approaches to learning. Oh, yeah! Oke, jadi dari video tersebut, ya, kita bisa adopsi di pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar kita, ya, di mana tadi topiknya adalah at the park, itu ada di pembelajaran di kelas 5 SD di kurikulum kita, dan topiknya adalah at the park, seperti itu. Lalu kalau tadi di video itu projectnya adalah making poster to share the problem happen in the park. Lalu juga ada projectnya tentang making PowerPoint presentation to share the real condition of the park, and then perform presentation to the government to share idea or rebuilding the park. Itu adalah projectnya. Jadi di sini bisa dilihat siswa bisa memilih project mereka sendiri sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka kuasai, seperti itu. Jadi untuk mencapai outcomes, ya, jadi projectnya mereka bisa pilih seperti itu. Kalau projectnya making poster, tentunya produknya adalah poster, making PowerPoint, dan perform presentation, produknya adalah presentation. And then di masing-masing project ini, ya, selain skill, critical thinking skill, collaborative skill, communicative, ICT skill, creative thinking, and social skill, ya, language skill mereka juga diasah di sini. Misalnya di making poster, jadi writing skill mereka terasah, menambah vocabulary bank mereka related to problem in the park, lalu mereka juga belajar tense, menggunakan present tense, seperti itu. Kalau making PowerPoint, tentunya mereka meningkatkan, mereka bisa melatih writing skill mereka, dan juga di presentation bisa melatih speaking skill mereka. Hal ini dilakukan untuk mencapai outcome. Outcome di sini adalah satu, student have initiative to solve community problem. That is the first outcome. The second outcome is students are able to find solution to solve community problem. And then the third, students have skills in making poster, making PowerPoint, and doing presentation. Jadi inilah outcomes-nya dari project yang mereka kerjakan. Outcomes-nya berupa ide, seperti itu. Outcome-nya berupa mereka memiliki karakter, inisiatif, seperti itu, dan mereka membuat suatu produk. Di sini adalah poster, making PowerPoint, and doing presentation. Saya berikan satu contoh alternatif lainnya. Di kelas 6 SD ada topik tentang tourism di kurikulum kita. Fokusnya adalah descriptive text. Dari topik ini kita bisa merancang beberapa project yang bisa dipilih oleh siswa kita, atau ini hanya beberapa saja alternatif yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman lainnya mungkin punya lebih banyak ide tentang project ini. Misalnya di sini making a simple video introduce a famous place in your hometown. Mungkin mereka berasal dari mana? Udah dari Singaraja, dari Karangasem, dari Denpasar. Mereka bisa membuat simple video yang dimana mereka bisa memperkenalkan famous place di kampung halaman mereka. Atau misalnya project giving a presentation about tourist attraction in your city.
Jadi mereka melakukan presentasi di sekolah ataupun di dalam kelas tentang tourist attraction di kampung halaman mereka mungkin, and then writing a brochure or poster seperti itu ya tentang a craft village in hometown mereka seperti itu. Dan produknya adalah video, presentation, poster, or brochure seperti itu. Dan outcomes-nya di sini, language focus-nya itu saja speaking skill, vocabulary, tense di sini, and then outcomes-nya adalah students are able to introduce about tourism in their area. Jadi mungkin suatu saat nanti mungkin atau saat liburan mereka pergi keluar kota, keluar negeri seperti itu, bercengkrama dengan orang di sana seperti itu, saling memberikan info seperti itu. Jadi mereka bisa untuk menceritakan apa tourism yang ada di daerah mereka seperti itu. And then student have skills in making video, making poster, brochure, doing presentation, dan skill ini sangat penting di jenjang pendidikan berikutnya, bahkan di dunia kerja mereka akan membuat presentasi, membuat poster, dan mungkin brosur seperti itu. Jadi ini adalah beberapa alternatif ya yang bisa saya berikan untuk implementasi project-based learning di pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Dan nanti sebagai perpanjangan dari kegiatan ini, saya minta teman-teman ya untuk bersedia nanti untuk mempost ide teman-teman ya untuk saling sharing di sini di Padlet ini ya, ide kalian bagaimana kalian mengimplementasikan project based learning di dalam kelas yang akan kalian ajar nanti seperti itu. Linknya akan saya share di chat box ya setelah ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di seminar kali ini. Apabila nanti akan ada pertanyaan seperti itu bisa di kontak saya melalui email ataupun mungkin yang aktif di Instagram silahkan, dan juga bisa ditengok-tengok mungkin channel YouTube saya seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.